Adanya program Komponis Kini tentu dapat memberikan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri, yaitu sebagai komponis maupun musisi yang pernah tampil di acara tersebut. Adapun manfaat yang saya peroleh melalui program Komponis Kini yaitu saya dapat memiliki ruang untuk mempresentasikan atau menyajikan karya-karya saya, khususnya karya-karya musik baru untuk gamelan. Selain itu juga, melalui program ini dapat mencerminkan perkembangan musik gamelan Bali di masa kini. Dengan adanya program Komponis Kini juga menghasilkan komponis-komponis Bali yang berbakat dan musisi-musisi gamelan Bali yang handal. Melalui program Komponis Kini juga dapat mengantarkan musik-musik gamelan Bali ke ranah yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, saya harap program ini bisa berjalan untuk seterusnya. Pada Komponis Kini Tribute to Wayan Brother, saya berkesempatan menampilkan karya dengan judul Aku dan Aku Yang Lain. Musik ini merupakan karya musik baru untuk Jegok Jembrani dengan kepribadian disosiatif sebagai temanya. Pada musik ini saya menggunakan tumbuhan jegok 3 oktav yang dimainkan dengan teknik live looping. Penggunaan live looping ini sebenarnya bukan hal yang baru di dunia musik. Namun kalau kembali melihat konteks new music for gamelan, teknik ini akan menjadi baru. Karena sebelumnya belum pernah saya melihat jegok dengan teknik live looping. Pada karya ini saya juga menggunakan efek-efek gitar seperti delay, distorsi, dan flanger. Hal ini adalah untuk mencari kemungkinan dimensi suara baru yang muncul dari instrumen jegok. Dan tentunya untuk memperkaya gamelan jegok itu sendiri. Harapan saya acara Komponis Kini ini bisa dilanjutkan sebagai gerakan kebudayaan serta pemantik keberanian dari komponis muda yang kekinian untuk bereksperimen di tempat serta dengan audiens yang tepat pula. Komponis Kini adalah ruang untuk menampilkan musik secara tekstual. Musik secara tekstual yang dimaksud adalah menempatkan musik sebagai subjek, tidak menjadi objek, tidak juga membicarakan musik secara programatik dan kontekstual, tetapi menghadirkan musik sebagai sebuah bahasa bunyi murni yang diolah, digubah, dieksplorasi sesuai dengan gagasan kreatif dari kreatornya, sehingga musik itu dapat berbicara tentang bahasa atau gramatikal musikal murni yang memang bertujuan untuk kemaslahatan dari musik itu sendiri. Kemudian bagi gamelan, peradaban gamelan bagi saya dan perkembangan gamelan di Komponis Kini adalah altar untuk menempatkan gamelan pada ruang-ruang baru, penjelajahan baru, sehingga gamelan mempunyai bentuk-bentuk caranya berkomunikasi dalam dunia kini dan masa depan, sehingga tidak menjadi sebagai sebuah objek yang hanya diselipi masalah story, tidak hanya sebatas ngomong unik, tetapi gamelan merupakan sebuah peradaban yang berakar dari sebuah intelektual dan gagasan dari pengayom dan kreatornya. Komponis Kini adalah sebuah ruang di mana di dalamnya sangat bertoleransi terhadap pemikiran-pemikiran maju, pemikiran-pemikiran ke depan yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Juga memfasilitasi berbagai bentuk kebebasan, tentunya kebebasan yang bertanggung jawab, karena di sana kita dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita perbuat. Di dalam Komponis Kini juga membuka ruang yang selebar-lebarnya, membuka ruang yang seluas-luasnya kepada kita semua untuk bisa menuangkan segala ide, segala gagasan-gagasan baru kita untuk menunjukkan jati diri kita,
untuk bagaimana kita menunjukkan cara kita bersikap ketika kita menjelajahi wilayah-wilayah atau dimensi-dimensi baru yang kita tuangkan dalam komposisi musik baru yang teraplikasi dalam media gamelan Bali, yang tentunya tidak terkungkung atau tidak terkekang oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku sebelumnya. Banyak hal yang kita pelajari dalam komponis ini, banyak hal yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dalam ruang komponis ini. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita lebih mendalami atau mempelajari proses penciptaan sebuah karya musik baru itu sendiri. Bagaimana kita belajar untuk menjalani segala prosesnya dengan segala tantangannya, sehingga pada akhirnya terwujud sebuah karya musik itu sendiri. Setelah itu, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap setiap titik yang kita tulis dalam musik kita atau dalam komposisi musik kita itu. Di luar itu, kita juga diajarkan untuk bagaimana kita generasi-generasi muda ini, generasi-generasi di zaman ini, untuk menghormati dan menghargai pendahulu-pendahulu kita, leluhur-leluhur kita, komponis-komponis Bali kita yang terdahulu, untuk menghargai, menghormati mereka dan mengambil pelajaran dari apa yang mereka perbuat di zamannya, bagaimana keberanian mereka, kemampuan mereka, bagaimana spirit mereka dalam berkarya di zamannya, sehingga menghasilkan karya-karya yang fenomenal hingga saat ini. Nah, seperti itulah yang kita ambil. Usaha inilah yang kita diajarkan oleh kita sebagai generasi muda saat ini dalam komponis ini, untuk mengambil spirit itu yang kemudian kita bisa bawa saat ini, yang kita bisa pelajari saat ini, dan kita tuangkan dengan cara pandang kita, perspektif kita sendiri, kita tuangkan dengan bahasa kita sendiri, tunjukkan jati diri kita sendiri di zaman ini. Program Komponis Kini memberikan ruang untuk komponis yang bergerak untuk kebaruan gamelan secara tekstual. Di Bali, gamelan sudah terlalu lama menganut paham kontekstualisme. Kini memang sudah saatnya gamelan diarahkan ke arah formalisme. Sedikit demi sedikit dibebaskan dari kultur yang mengikatnya. Tentunya, formalisme menjadi jawaban atas kesenjangan ini untuk keberlangsungan hidup gamelan dalam konteks musik yang universal. Gamelan jangan kebiri. Keseimbangan kontekstualisme dan formalisme perlu diperhatikan. Sangat krusial jika gamelan hanya diposisikan ke dalam perihal hiburan dan religius saja. Menurut saya, musik baru untuk gamelan ialah musik-musik gamelan yang belum memiliki identitas-identitas tertentu secara konvensional. Dalam musik baru untuk gamelan, lebih menawarkan kebebasan berekspresi bagi komponisnya sesuai dengan perspektif sang komponis dalam menyikapi maupun memandang gamelan sebagai media ungkap. Oleh karena itu, dalam musik baru untuk gamelan sering muncul hal-hal yang tak terduga dan sudah dilacak. Berbicara mengenai musik baru, kata yang ada di benak saya adalah relativitas. Kebaruan itu bagi saya bergantung kepada waktu, tempat, dan keadaan. Misalnya, teknik canon yang dianggap baru di Bali sebenarnya bukan hal yang baru di dunia musik barat. Gamelan Ngurbiat juga di awal kemunculannya merupakan gamelan barungan baru, tapi sekarang sudah menjadi populer dan tidak baru lagi. New music for gamelan kemudian memberikan arah yang jelas mengenai kebaruan yang dimaksud, yakni musik baru pada gamelan Bali. Yakni hal-hal baru berkaitan dengan musikalitas serta paradigma arah berpikir terhadap gamelan Bali. Hal-hal yang baru ini bagi saya akan memperkaya gamelan yang kita miliki agar dapat berkontestasi pada era kebaruan yang ini.
kemunculan sebuah karya baru sudah barang tentu tidak mudah diterima masyarakat karena sifatnya yang tidak easy listening, artinya tidak mudah didengarkan. Beda halnya dengan karya pop yang mudah didengarkan dan sangat mudah untuk memasyarakat. Hal ini membuat musik baru ini jarang dinikmati dan jarang diminati oleh masyarakat, sehingga pasar bukanlah panggung yang cocok untuk musik baru ini. Di Bali sendiri, musik-musik baru belum diterima masyarakat dan sering malah dianggap merusak tradisi. Padahal di sisi lain memberi kesuburan untuk kesenian karawitan di Bali. Komponis kini utamanya dalam penciptaan gamelan baru atau kreativitas baru untuk gamelan yang kemudian sering kita sebut dengan musik baru untuk gamelan adalah memberikan kreator-kreator muda seperti saya untuk satu, mengembangkan gamelan itu secara tekstual, digali dari bahasa-bahasa murninya selaku musikal, dan dapat menggali apa yang telah diwarisi oleh para maestro-maestro sebelumnya, dan tidak hanya dihafal tetapi dipahami, dan juga kemudian kita membahasakan apa yang telah kita pelajari dan kita pahami dalam bentuk bahasa-bahasa kita, sehingga apa yang kita tuangkan dalam karya-karya dalam konteks musik baru untuk gamelan adalah memang kita mengeksplorasi, kita menggali lagi, kemudian kita membahasakannya, menuangkan hasil kreativitas kita pada gamelan sesuai dengan gagasan yang berdasar atas arah kompositoris yang terukur, pemikiran yang akurat, dan bagaimana dapat mengangkat potensi-potensi gamelan yang masih bisa untuk dikembangkan untuk mencapai batas-batas ruang-ruang hingga bisa berdialog dalam lintas yang tanpa batas ini, sehingga gamelan itu dapat menjadi suatu peradaban yang bermartabat secara intelektual dan gagasan. Dan bagi saya, ruang komponis kini ini mesti tetap ada, mesti ada untuk di waktu-waktu selanjutnya, yang bertujuan untuk menggali lagi lebih banyak komponis-komponis muda, komponis-komponis baru dengan karya-karya baru mereka, dengan spirit mereka, dengan ide dan gagasan-gagasan baru yang mungkin bisa ditawarkan untuk masa-masa ke depannya, dan sekaligus merupakan jawaban terhadap tantangan zaman ini, di mana zaman dan era ini semuanya terus berjalan, terus maju seiring dengan waktu yang membawanya. Karena dalam kehidupan ini sejatinya hukum alam ini yang kekal adalah perubahan. Perubahan tentu mengarah sebuah perkembangan yang merujuk pada perkembangan musik baru itu sendiri. Jauh sebelum ruang komponis kini ini adalah Bapak Iwayan Gede Yudana. Beliau adalah seorang komposer dan maestro musik dunia asal Bali. Beliau adalah seorang pemikir, konseptor sekaligus penggagas dari ruang komponis kini ini. Dari buah pikiran beliau itu, beliau telah berhasil melahirkan atau mewujudkan sebuah konsep baru, sebuah tatanan baru dalam dunia komposisi musik, yang kemudian diberi label New Music for Gamelan atau musik baru untuk gamelan, di mana musik baru untuk gamelan ini eksistensinya masih tetap terjaga sampai saat ini, dan telah mendapat pengakuan dunia sebagai sebuah bagian penting dari sebuah perkembangan musik dunia ini. Nah,
dalam perjalanan itu Bapak Iwayan Gede Yudana bersama dengan Bapak Dewalid dan Bapak Wayan Sugirana mengajak kita bersama sesungguhnya bagaimana kita generasi muda saat ini untuk menghormati, menghargai apa yang telah ada sebelumnya, dan kita yang ada atau kita yang hidup di zaman sekarang ini, di era ini, di abad ini, apa yang bisa kita perbuat, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Karena ke depan ini masih jauh dan masih merupakan misteri yang kita tidak tahu ujungnya di mana. Paling tidak, musik pergamelan adalah suatu hasil pemikiran yang hebat, di mana mengajak kita semua yang berada di dalam kesepahaman ini, berada dalam spirit ini, untuk menghormati bagaimana kita akan mengangkat gamelan, khususnya gamelan Bali ini, agar setara dengan musik-musik di dunia, sehingga harkat dan martabat gamelan Bali bisa terangkat, bukan hanya dihormati dari segi kesakralannya, dari filosofi yang ada dalamnya, dari segi hukum, norma dan sebagainya, tetapi bagaimana kita melihat, memandang gamelan Bali sebagai sebuah instrumen musik dengan bahasa barunya, dengan tatanan barunya, dengan cara pandang barunya, bisa kita angkat dan bisa setara dengan musik di dunia. Dan new musik pergamelan sesungguhnya mengajak kita semua yang ada di dalamnya berhak untuk merasa bangga. Karena apa? Karena kita yang berada di dalamnya menjadi bagian dari sebuah penorehan, pencatatan sejarah baru dari perkembangan musik, khususnya di Bali, bukan hanya skup Bali atau skup nasional, tapi perkembangan musik dunia. Itu yang menjadi kebanggaan kita semuanya, dan perlu kita cermati bahwa apa yang kita lakukan ini adalah andil kita, bagian kita, mengambil bagian dalam sebuah pencatatan sejarah penting dalam perkembangan musik dunia. Demikian. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan-kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan karya dan pemikiran saya dalam ruang ini. Semoga program ini dapat diadakan secara rutin dan terus berkembang. Komponis Kini adalah acara yang terencana dan berkelanjutan, dan juga merupakan sebuah kontes arena ide-ide baru bagi komposer muda Bali. Upaya yang terencana dan berkesinambungan ini dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan pencerahan, tetapi juga memberikan apresiasi kepada masyarakat untuk merayakan bentuk-bentuk seni baru dengan prestasi seni yang berkualitas dan bermutu tinggi. Komponis Kini juga menjadi ajang bagi pecinta gamelan baru untuk mengekspresikan pencapaian terbaru mereka yang mencerminkan keaslian perjalanan kreatif mereka sendiri. Selain pertunjukan musik, Komponis Kini juga diperkaya dengan dialog yang dilakukan setelah pertunjukan berlangsung.
dengan komposer sebagai wadah edukasi untuk belajar tentang karya baru mereka dan berdiskusi tentang metode penciptaannya. Misi dari komponis kini adalah merentungkan masa depan musik gamelan Bali itu sendiri pada saat ini. Dengan kata lain, komponis kini memberikan wadah bagi para komponis muda dan komponis-komponis yang lainnya untuk mengembangkan kreativitasnya dan mencari jati dirinya yang bisa dikatakan unik. Komponis kini juga menjadi ajang diskusi dan apresiasi terhadap kesenian-kesenian yang lahir tersebut. Dan idealnya menjadi tempat lahirnya ide-ide baru dalam musik gamelan. Batas kreativitas bermusik tidak dibatasi oleh batasan tekstual ataupun kontekstual, tetapi berada pada level intelektual penciptaan itu sendiri. Format pementasan dirancang tidak hanya untuk menampilkan karya musik, tetapi juga menyajikan teori konseptual di balik karya tersebut. Dari sinilah dibuka diskusi sesuai dengan pertunjukan sebagai kesempatan kritik dan koreksi dari penonton. Berbicara masalah inovasi dalam gamelan Bali, sebenarnya melibatkan kerjasama yang erat antara tradisi metode berkomposisi yang telah diterima dan berkelanjutan dengan metode berkomposisi yang baru yang berkembang atau yang bersifat inovatif. Keduanya membutuhkan imajinasi dan intuisi sebagai proses komposisi awal. Perbedaannya adalah apakah pencipta secara aktif atau pasif memahami imajinasi dan intuisinya. Ada dua terminologi yang menangani metode komposisi baru, imajinasi produktif dan intuisi intelektual. Intuisi adalah presentasi imajinasi yang mengembangkan konsep imajinasi produktif untuk menjelaskan penciptaan seni yang sebenarnya. Sedangkan intuisi intelektual adalah objek nalar yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan kognisi manusia. Dengan mengubah konsep transendental ini menjadi eksploitasi kognitif dan menjelaskan semua pengalaman kognisi. Oleh karena itu, peran imajinasi produktif terletak pada penciptaan artistik karya seni baru, dan peran intuisi intelektual sebagai bentuk imajinasi produktif terletak pada penemuan ilmiah hipotesis ilmiah baru. Dalam epistemologi pragmatis, seniman menggunakan imajinasi produktifnya secara berbeda untuk membangun berbagai cara merepresentasikan realitas. Musik gamelan baru adalah tentang musik baru yang secara literal atau harfiah adalah satu-satunya musik yang mendefinisikan dirinya sendiri terhadap genre atau aliran musik lainnya. Musik gamelan baru bukanlah benar-benar genre musik, ia lebih seperti identitas kelas atau orientasi sosial budaya. Sederhananya, musik gamelan baru bukanlah musik populer secara kategoris maupun definitif, dan bukan pula milik komunitas musik industri komersial. Sedari awal, program Komponis Kini diniatkan untuk merayakan bentuk-bentuk musikal yang lahir dari ekspresi kekinian dengan capaian artistik yang tinggi, mendobrak batasan menuju wilayah baru untuk menjabarkan dan memahami bentuk keterhubungan yang melawan, melanjutkan, dan melewati satu sama lainnya. Sehingga menampakkan bahwa musik bisa merupakan bagian dari konstruksi sesuai dengan cara komponis menciptakan karya. Di tengah gempuran budaya populer dan juga pandemi yang maha dahsyat,
Saya berharap agar program ini terus-menerus diusahakan berlanjut, agar tersisa ruang kreatif, agar kegiatan bermusik terjaga, agar komponis tidak meninggalkan musiknya. Dampak yang dirasakan dunia seni di tengah pandemi, hingga apa yang bisa dilakukan agar ruang kreatif ini tetap berjalan. Namun dalam keadaan ini pun kita harus bisa mencari celah-celah baru untuk tetap hadir di mata publik. Salah satunya adalah dengan kehadiran virtual, melakukan transfer pengetahuan, mengembangkan wacana, dan berdiskusi jarak jauh. Kini telah banyak seniman, komponis yang melakukan penyajian secara online. Hal ini bisa berdampak ke apresiasi publik ke depannya. Ini juga merupakan tantangan bagi kita dalam upaya mengartikulasikannya. Karena meskipun medium digital menyajikan kemungkinan eksplorasi yang luas, diperlukan strategi yang berbeda dibandingkan menyampaikan pesan secara langsung di ruang konser. Selain memusatkan perhatian pada online vision, kita juga harus memikirkan perubahan yang akan terjadi pada ekosistem musik agar dapat terus berjalan. Juga kita harus mulai memikirkan solusi keberlanjutan atau sustainability setelah krisis terkait COVID-19 ini berakhir. Dampaknya sudah mulai terasa dengan penutupan beberapa ruang dan peristiwa seni di seluruh dunia, dan munculnya berbagai inisiatif seperti konser, pertunjukan, diskusi secara daring atau online. Tentu ancaman terbesar adalah ketika resesi ekonomi sudah mulai terjadi dan berdampak secara langsung pada kehidupan seni pada umumnya. Namun bagaimanapun juga, kita harus percaya bahwa inisiatif kehidupan seni musik baru akan terus berkembang seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kita harus mengacu pada pertunjukan konser musik langsung, di mana para peserta jarak jauh dimungkinkan untuk bekerja bersama secara real time melalui media internet dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi atau perangkat lunak kolaboratif yang dibuat khusus, multi-user, dan real time. Konser seperti ini dapat dibuat dan disajikan sepenuhnya online untuk audiens online terdistribusi yang berpartisipasi melalui komputer yang terhubung internet di mana saja di dunia, atau dapat disajikan kepada audiens proksimal seperti di ruang konser dengan beberapa atau semua dari pemain yang tampil melalui internet, atau bisa juga merupakan gabungan dari dua pendekatan dengan pemirsa dan atau pemirsa jarak jauh yang proksimal. Ini yang disebut ruang pertunjukan tanpa batas geografis.